Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kepada Allah. Karena dengan nikmatnya, Allah masih memberikan kita kesempatan hadir bersama Istiqomah Islam. Sahabat Istiqomah Islam yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Islam masuk Nusantara. Tapi sebelum kulanjutkan, yang belum subscribe tolong subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Istiqomah Islam. Lanjut ke pokok pembahasan. Sejarah Islam masuk Nusantara. Sejarah Islam masuk ke wilayah Nusantara, yang mencakup wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Malaysia, dan Filipina, merupakan proses yang panjang dan kompleks. Islam pertama kali tiba di wilayah ini melalui berbagai jalur, dan perkembangannya berlangsung selama beberapa abad. Berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Kontak awal antara dunia Islam dan Nusantara terjadi melalui perdagangan. Para pedagang Arab, Persia, dan India telah melakukan perdagangan dengan wilayah-wilayah ini sejak abad ke-7 M. Dalam konteks perdagangan ini, mereka juga membawa ajaran Islam dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Kedatangan Muslim awal di wilayah Nusantara seringkali melibatkan para pedagang dan ulama Muslim yang membawa ajaran Islam. Mereka berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam, pada abad ke-13 dan 14 M, beberapa kerajaan Islam pertama di Nusantara mulai muncul. Salah satu yang terkenal adalah Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera, yang menjadi salah satu pusat Islam pertama di wilayah ini. Kerajaan Islam, selama berabad-abad, berbagai kerajaan Islam muncul di berbagai pulau di Nusantara. Ini termasuk Kesultanan Malaka, Kesultanan Demak, Kesultanan Aceh, dan lain-lain. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah ini melalui perdagangan, diplomasi, dan penaklukan. Penyebaran melalui Sufisme, selain melalui jalur politik dan perdagangan, Islam juga menyebar di Nusantara melalui pengajaran Sufi. Para tokoh Sufi melakukan misi dakwah dan menyebarkan Islam dengan pendekatan spiritual dan budaya yang lebih lembut. Perkembangan di Jawa, Pulau Jawa memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Demak di Jawa Tengah adalah salah satu yang pertama kali mengadopsi Islam secara resmi pada abad ke-15. Menggantikan agama-agama lain, Islam secara bertahap menggantikan agama-agama tradisional dan Hindu-Buddha yang telah ada sebelumnya di wilayah ini. Kontinuitas budaya lokal. Salah satu aspek penting dari Islam di Nusantara adalah kontinuitas budaya lokal. Islam di wilayah ini sering diadaptasi dengan budaya setempat, menghasilkan tradisi Islam yang unik dan khas. Kontak dengan empires luar. Selama sejarah, Nusantara juga memiliki kontak dengan berbagai kekaisaran luar, termasuk Kekaisaran Majapahit, Portugis, Belanda, dan Inggris, yang semuanya memengaruhi perkembangan Islam di wilayah ini. Modernisasi Islam, pada abad ke-20, muncul gerakan-gerakan pembaruan dalam Islam di Nusantara, yang mencoba mengkombinasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai modernitas dan nasionalisme. Berikut adalah beberapa titik penting dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Melalui perdagangan, salah satu jalur utama masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui perdagangan. Pedagang Muslim dari berbagai belahan dunia, termasuk India, Arab, Persia, dan Tiongkok, mulai melakukan perdagangan dengan komunitas-komunitas pribumi di Kepulauan Nusantara. Kontak ini membawa pengaruh budaya dan agama Islam ke wilayah tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara, beberapa kerajaan Islam awal yang berdiri di Asia Tenggara, seperti Kerajaan Samudera Pasai di Sumatera, abad ke-13, dan Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya, abad ke-15, berperan penting dalam penyebaran Islam. Mereka menjadi pusat agama dan budaya Islam, menarik para ulama, pelajar, dan pedagang Muslim. Peran para ulama Muslim juga memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Mereka datang ke wilayah tersebut untuk mengajar agama, mengkhotbahkan Islam, dan mempengaruhi budaya setempat. Salah satu ulama terkenal adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang ulama Aceh yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Aceh dan sekitarnya. Penerjemahan teks keagamaan, para ulama Nusantara juga melakukan terjemahan teks-teks keagamaan Islam ke dalam bahasa-bahasa setempat, seperti bahasa Melayu, Jawa, dan Bugis. Hal ini memudahkan pemahaman agama Islam oleh masyarakat setempat.
Penyebaran Islam lewat pernikahan dan keturunan, selain melalui perdagangan dan misi agama, Islam juga menyebar melalui pernikahan dan keturunan. Banyak keluarga bangsawan di berbagai wilayah Nusantara yang memeluk Islam melalui pernikahan dengan bangsawan atau pedagang Muslim. Kehadiran Belanda, selama era kolonial Belanda di Nusantara, Islam tetap bertahan dan bahkan semakin berkembang. Pada masa penjajahan, ulama dan pemimpin agama sering menjadi tokoh yang memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Proses masuknya Islam ke Nusantara adalah proses yang panjang dan kompleks, dan hasilnya adalah keragaman budaya dan tradisi Islam di wilayah ini. Hari ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan Islam memainkan peran penting dalam budaya dan masyarakatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kalau ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.